miliar 527 juta sekian, dengan perincian pajak sebesar 150 miliar 424 miliar atau 98,67% dari total PAD sektor pariwisata. Pajak hotel sebesar 66,137 miliar atau 41%. Pajak restoran sebesar 78,9 miliar atau 50%. Terus ada pajak hiburan sebesar 10,379 miliar. Dan retribusi pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata sampai dengan tanggal Mei kemarin itu sekitar 2,838 miliar atau sekitar hampir 50% dari total PAD retribusi pariwisata. Kemudian layanan pendapatan yang sah sebesar 276 juta. Bila dibandingkan dengan target PAD sektor pariwisata yang ditetapkan pada tahun 2020 capaiannya sekitar 43% dari kita sampai saat ini sudah di angka 43% pada bulan Mei. Insya Allah nanti di akhir tahun capaian kita kalau nanti di IBT tidak dinaikkan targetnya ya insya Allah bersatu diturunkan saja. Kalau itu tidak naik nanti di IBT kita, tapi mesti naik. Kemudian untuk menghadapi libur sekolah tahun 2025 yang akan dimulai pada tanggal 23 Juli dan akan diakhiri pada tanggal 11 Juli 2025. Mohon maaf, ini benar ya? Iya. Ya, jadi 14 Juli itu masuk sekolah ya, masuk sekolah. Dinas Pariwisata Bersama akan memulai melakukan pencatatan kunjungan itu pada tanggal 21 Juni. Jadi nanti kita akan melakukan pencatatan libur sekolah. Libur sekolah, kalau pencatatan harian kita catat. Tetapi untuk angka kunjungan wisatawan libur sekolah itu akan dimulai pada tanggal 21 Juni sampai dengan 13 Juli 2025. Kalau benar 14 Juli masuk hari ini ya, hari pertama ya. Kemudian prediksi pergerakan wisatawan, length of stay, okupansi hotel, dan capaian retribusi yang dikelola Pemkab Sleman dan belanja wisatawan selama periode libur sekolah 21 Juni sampai dengan 13 Juli atau 23 hari ini. Kunjungan berada di antara angka 300.000 sampai dengan 450.000 kunjungan. Jadi mohon dicatat ini bukan libur long weekend besok ya, ini jadi ini libur sekolah besok. Kalau long weekend kita tidak targetkan kunjungan wisatawan. Kemudian rata length of stay wisatawan berada di antara angka 1,5 sampai 2,25 hari untuk length of stay-nya. Okupansi hotel di Kabupaten Sleman berada di kisaran angka 30 sampai 60%. Jadi ya alhamdulillah ya, makanya dilihat dari trennya bulan Mei itu okupansi kita naik, okupansi kita rata. Jadi ini memperpanjang nafas teman-teman PRT. Kemudian restribusi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata yang angka 50 sampai 75 juta. Kemudian rata belanja wisatawan itu termasuk untuk akomodasi, makan minum, tiket masuk, belanja oleh-oleh dan lain-lain berada di angka 750.000 sampai 1,25 juta per kunjungan, dari perkunjungan. Rata belanja wisatawan sudah, terus kemudian peredaran uang yang itu menjadi mesti. Jadi rata perputaran uang, jadi perputaran uang yang ada di Kabupaten Sleman selama libur sekolah selama 21 hari itu di angka 337 miliar sampai dengan 1,2 T. Yaitu nanti kan kalau harapannya nanti belanja wisatawan itu di angka 750 sampai 1,25 juta ya kita tinggal target kalikan jumlah kunjungan wisatawan itu. Kemudian mewaspadai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi dari BMKG terkait potensi bencana alam. Keenam, mematuhi dan mengikuti arahan dari BPBD dan BPBD Kabupaten Sleman ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi yang mengakibatkan perubahan status gunung berapi. Nah, karena kita di daerah rawan bencana baik erupsi Merapi maupun tanah longsor ya, nanti semua pelaku wisata maupun wisatawan untuk dapat mematuhi himbauan
dan informasi yang disampaikan oleh BMKG, BPKG maupun BPBD, sehingga nanti diharapkan tidak ada kejadian-kejadian yang kemudian menimbulkan korban terhadap wisatawan. Yang ketujuh, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan layanan kedaruratan dan keamanan terdekat seperti rumah sakit, Palang Merah Indonesia, kepolisian dan BPBD demi menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan. Yang kedelapan, menjamin keselamatan dan keamanan karyawan dan wisatawan di destinasi wisata. Ini wajib hukumnya bagi destinasi untuk menjamin keselamatan bagi karyawannya maupun pada wisatawan. Kalau kalibrasi rancak itu sering berkala kita lakukan, artinya itu nanti dilakukan oleh dinas perhubungan bersama dengan dinas pariwisata, OPD dan kepolisian itu sudah rutin dilaksanakan. Kemudian yang paling mendapatkan catatan yang harus diperhatikan adalah tidak menaikkan harga produk atau layanan melebihi batas kewajaran. Jadi jangan memanfaatkan situasi libur sekolah ini untuk kemudian menaikkan harga di luar batas kewajaran, karena itu nanti akan mencoreng citra wisata di Kabupaten Sleman. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini belum ada laporan terkait dengan wisatawan yang ditutup harganya baik di tempat kuliner, parkir atau yang lain-lain. Jadi ini menjadi catatan kita bersama, sehingga ini tetap akan dipertahankan oleh pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Sleman, sehingga Sleman bisa mewujudkan tagline kita dengan Sleman mata tuman, artinya orang yang datang ke Sleman itu ingin datang dan datang lagi ke Sleman karena pelayanannya yang baik. Kemudian mengelola sampah dan limbah yang timbul dari aktivitas destinasi wisata, desa wisata, dan usaha jasa pariwisata untuk menjamin kelestarian, kebersihan dan keasrian lingkungan. Ini sampah juga masih menjadi permasalahan di Sleman, dan pariwisata itu kan penyumbang produksi sampah. Jadi kita harapkan nanti pengelola desa wisata, destinasi maupun usaha jasa pariwisata dapat mengelola sampahnya dengan baik, sehingga nanti tidak menimbulkan timbunan sampah yang kemudian mencoreng sampah pesona yang ada di Sleman. Kemudian yang terakhir, dinas pariwisata akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap usaha jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian dengan hasil 83 kelurahan ini memilih cara membentukkan koperasi yang baru, dan 3 kelurahan memilih pengembangan koperasi yang sudah ada. Yang memilih 3 pengembangan koperasi yang sudah ada ini, yang pertama dari Kelurahan Sibuadi, ini pengembangan dari koperasi simpan pinjam XBKM yang ada. Kemudian dari Desa Sidomulyo, ini pengembangan dari Gapoktan, koperasi Gapoktan. Dan yang ketiga adalah Kelurahan Jogotirto, ini pengembangan dari koperasi simpan pinjam kelurahan yang selama ini sudah eksis. Pada Muskalsus juga sudah dipilih ketua, pengurus, dan juga pengawas koperasi di 86 desa dengan penamaan koperasi yang sama sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2025. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sleman, salah satu contohnya namanya seperti ini, Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Kaman Martani, untuk yang kita laksanakan. Semua namanya sama sesuai dengan nama desa masing-masing. Jadi tetap memakai Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan setempat, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, 7 gerai yang disarankan ada di Koperasi Merah Putih yang dibangun oleh semua koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sleman, antara lain adalah gerai kantor koperasi, gerai sembako, gerai simpan pinjam, gerai klinik desa atau layanan kesehatan desa, gerai apotek desa, gerai pergudangan dan logistik, dan juga gerai yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Saat ini semua koperasi Desa Merah Putih sedang kami dampingi untuk proses badan hukumnya, dan alhamdulillahnya biaya akta notaris pembuatan badan hukum koperasi
sudah disiapkan oleh Bapak Bupati Sleman untuk 86 desa, sehingga Koperasi Desa Merah Putih tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya akta notaris. Kemudian juga di Kabupaten Sleman ini menjadi piloting bagi Koperasi Desa Merah Putih nasional. Istilahnya menjadi mock-up nasional, yaitu ada 3 koperasi. Yang pertama Desa Sidomulyo, yang kedua Desa Sidoarjo. Sidomulyo itu pengembangan dari Gapotan, yang kedua koperasinya Sidoarjo ini pengembangan dari XPKM, dan yang ketiga Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Taman Martani ini pembentukan koperasi baru. Untuk Sidoarjo dan Taman Martani saat ini sedang masuk dalam verifikasi LPDB dari Kementerian Koperasi. Diharapkan tanggal 12 Juni semua koperasi sudah berbadan hukum, dan insya Allah nanti akan diserahkan badan hukum koperasi secara keseluruhan oleh Bapak Bupati Sleman. Mungkin sekilas itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.